6, 5, 4, 3, 2. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita semua boleh berkumpul di tempat ini kembali. Saya percaya kita semua dalam kondisi sehat dan kita sangat diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Amin. Mari kita siapkan hati kita semua, kita mau masuk hadirat Tuhan, kita mau menyembah Dia. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas segala perbuatannya yang dahsyat dan ajaib, atas apa yang sudah Dia kerjakan dalam kehidupan kita di sepanjang tahun ini, sehingga Tuhan menghantarkan kita di bulan terakhir di tahun ini. Kita bisa memasuki bulan Desember ini dengan sehat dan sukacita. Itu semua karena anugerah Tuhan. Mari bawa segala pujian dan penyembahanmu di hadapan Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah hanya bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah hanya bagi Yesus Tuhan.
Kami datang di hadirat-Mu, Yesus. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu, Tuhan. Ini umat-Mu datang di hadapan-Mu, Bapa, membawa segala pujian dan penyembahan kami. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan syukur-Mu, naikkan sembah-Mu hanya bagi Dia. Katakan padanya, Kau baik. Terima kasih, Yesus. Haleluya, pujian kami di hadapan Tuhan. Kami bawa segala mazmur kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Pada sukacita kami datang di hadapan-Mu Tuhan.
Namamu dimuliakan. Walau badai menerpa di dalam kehidupan kami Tuhan, Namamu tetap ditinggikan dalam hidup kami. Kau Tuhan yang benar. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalam walau badai menerpa, namun tangan-Mu, yes, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang boleh. Biarlah ini menjadi doa kita. Biar lagu ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah amen Tuhan. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tangan-Mu, Kau mengangkatku tinggi. Haleluya. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggal. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Omega, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. 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 Kau kota bentengku, Kau gunung batuku, Kau keselamatanku Tuhan. Di dalam-Mu aku tidak akan pernah takut. Walau badai menerpa hidupku, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena ada tangan Tuhan yang selalu bersama dengan aku. Bahwa kami terus mengalami Engkau Tuhan. Bahwa kami terus untuk berseru dengan Engkau. Yesus is enough for me. Yesus cukup bagi kami. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidup. Tiada pernah Kau
meninggalkan kami Bapa. Tiada pernah sedetik pun, amin Tuhan. Tiada pernah Kau tinggalkan. Yes. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau Yesus. Yes Jesus. Oh, katakan Yesus juru selamatku. Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji Kau menjanjikan kemenangan bagi kami. Kami percaya Yesus Tuhan. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Katakan sungguh-sungguh dalam hatimu. Walau ku harus berjalan, mari umat Tuhan, dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku.
kita, Dia yang menuntun setiap langkah-langkah kita, Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Naikkan syukur di hadapan Tuhan, naikkan syukur buat kasih setianya, naikkan syukur buat perlindungannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur Tuhan, Kau yang memulihkan umatmu, Kau yang memulihkan gerejamu, tidak pernah Kau tinggalkan aku. Terima kasih. Haleluya. Kalau kami ada sampai saat ini bukan karena kuat gagah hebat kami, karena kami tahu ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang hidup kami. Ada Tuhan yang setia yang tidak pernah meninggalkan kami. Kalau kami bisa lalui sepanjang tahun ini Tuhan, kami tahu karena Tuhan saja. Yes, terima kasih. Karena Tuhan saja layaklah Engkau menerima segala pujian, layaklah Engkau menerima segala hormat. Engkau dikuduskan di tempat ini Tuhan, Engkau dikuduskan di tempat ini Tuhan, Engkau dikuduskan di tempat ini Tuhan. Thank you, thank you. Mari hampiri tahtanya, Dia Allah yang kudus. Dia melebihi siapapun yang ada di dunia ini. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Dia, tidak ada yang bisa disamakan dengan Dia. Dia sangat mengasihi kita melebihi siapapun. Dia setia kepada kita melebihi siapapun. Dia peduli atas hidup kita melebihi siapapun. Dia Allah yang kudus. Engkau Kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau suci, suci, mulialah nama-Mu. Yes Tuhan, Engkau kudus, kudus, Engkau di tempat yang maha tinggi. tiada yang seperti-Mu.
Terima kasih. Karena tidak ada Tuhan yang bisa dibandingkan dengan Engkau. Tidak ada pribadi yang bisa disamakan dengan Engkau. Kami bangga menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami bangga menjadi umat tebusan-Mu. Bahwa hati kami terus melekat kepada Tuhan. Bahwa hati kami terus percaya kepada Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau terus bekerja memulihkan umat-Mu, menyembuhkan umat-Mu, menguatkan umat-Mu, membebaskan umat-Mu dari segala belenggu. Berbicara Engkau di tengah-tengah kami. Roh Kudus, Engkau ada dalam hidup kami. Engkau guru agung kami. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Buat kami mengerti kebenaran-Mu. Sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Kami tahu kami butuh firman-Mu Tuhan. Kuasai pikiran, perasaan, kehendak kami. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis, kami ikat, kami tawan. Kami perintahkan keluar dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Lawat anak-anak sekolah minggu, pulihkan mereka, urapi guru-guru sekolah minggu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Iya, puji nama Tuhan. Saya waktu menyembah tadi, saya sangat menikmati hadirat Tuhan. Kalau kita ingat, kita bayangkan, dan kita coba renungkan, perjalanan 1 tahun ini bukan perjalanan yang mudah, ya. Bukan yang mudah, ada banyak peristiwa demi peristiwa yang terjadi dalam hidup kita yang membuat kadang kita putus asa. Tetapi kita ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada sebuah pengumuman singkat. Minggu depan, perhatikan ini baik-baik. Minggu depan kita akan ada pelaksanaan pernikahan di tempat ini. Habis ibadah, ada pernikahan kudus di tempat ini. Oleh karena itu kami mohon kesediaan semua jemaat, khusus untuk minggu depan, ibadah kita majukan jam 9. Ya, jadi tolong diingat tidak jam 10, karena apa? Jam 11 nanti setelah ibadah kita akan melaksanakan pernikahan. Ada 2 saudara kita yang akan menikah. Sebelum mereka kita layani pernikahan, mereka sudah mengikuti proses pemuritan dan juga proses konseling. Sudah cukup lama saudara ya. Memang itu syarat di gereja kita supaya apa? Karena pernikahan itu perjalanan sangat panjang saudara. Ibarat memasuki sebuah goa yang gelap. Oleh karena itu kita perlu kasih tahu, oh di sini nanti ada ranjau, di sini nanti ada tikungan, di sini nanti biasanya ada banyak ular, di sini biasanya ada banyak lubang. Makanya kita perlu konseling saudara. Mungkin saudara merasakan pernikahan saudara ini ada yang kurang beres. Saudara juga masih boleh mengikuti konselingnya saudara ya. Karena ada banyak orang tidak tahu tujuan pernikahan, salah dalam motivasi pernikahan, bahkan tidak tahu bagaimana fungsi seorang suami sebagai fungsi seorang bapak, bagaimana fungsi seorang istri dan seorang ibu saudara, dan tidak tahu bagaimana cara mengelola keuangan, bagaimana seks dalam keluarga. Itu semua kita bahas selama lebih kurang 10 pertemuan saudara, 10 minggu. Kita membuka diri untuk siapa saja yang mau rumah tangganya lebih baik lagi, kita akan konseling dan kita tata satu-satu saudara. Karena pernikahan itu sangat menentukan masa depan kita. Bukan cuma generasi kita, tapi generasi selanjutnya, anak dari kita, anak dari anak kita. Karena
teladan yang kita berikan itu akan ditiru oleh anak kita. Dan itu akan ditiru oleh cucu kita. Dan akan melahirkan generasi demi generasi. Oleh karena itu gereja kita tidak main-main di dalam pernikahan. Ada banyak orang yang minta saya berkati pernikahannya. Tapi saya nggak mau karena mereka nggak mau mengikuti proses konseling saudara. Saya nggak mau membuat orang pernikahannya tidak bahagia. Tetapi kalau kita sudah ajari, kita sudah tuntun tapi mereka tetap tidak bahagia. Itu karena mereka tidak taat saudara. Amin. Oleh karena itu saya mau perkenalkan calon keluarga baru yang akan menikah minggu depan. Saya minta maju ke depan Leo dan Chandra. Ya, supaya saudara kenal karena masih banyak saudara yang belum kenal mereka saudara ya. Oke. Ya, naik ke panggung. Ya, mereka minggu depan akan menikah di tempat ini jam 11 setelah kita ibadah. Jadi minggu depan saudara jangan langsung pulang saudara ya. Jangan langsung pulang, kita masih ada lebih kurang 1 jam proses pernikahannya. Ya, jadi inilah calon mempelai yang akan menikah minggu depan. Yang satu namanya Leo, yang satu namanya Chandra. Dan Chandra ini puji Tuhan baru dibaptis juga saudara. Oke, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Oke, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, tanggal 19 jangan lupa kita akan adakan ibadah Natal sederhana di tempat ini seperti ibadah biasa, cuman nuansanya nuansa Natal. Sorenya jam 3 kita ke Ngujang sama-sama. Kita akan pembagian sembako kepada penduduk yang ada di Ngujang. Puji Tuhan dananya sudah tercukupi saudara. Kita juga dapat sepatu dari Ardiles langsung. Perusahaan Ardiles. Dan puji Tuhan kita juga akan bagikan nanti sepatu kepada anak-anak yang ada di Ngujang. Dan anak-anak kita juga yang SD yang sudah daftar saudara. Anak-anak kita nanti akan dapat juga sepatu dari Ardiles. Jadi jangan langsung pulang nanti. Nanti kita akan bagikan sepatu buat anak-anak kita. Sepatunya bagus-bagus saudara ya. Dan baru, bukan sepatu bekas saudara ya. Bersyukurlah karena Tuhan mengasihi gereja ini. Saya berdoa supaya waktu-waktu ke depan, saya sebenarnya lagi minta jatah untuk anak SMP dan SMA saudara. Tapi saya sudah minta, saya sudah ajukan saudara. Kalau memungkinkan, karena saya lihat bagus saudara. Jadi saudara nggak perlu lagi beli sepatu untuk sekolah anak saudara. Ya. Itu minggu depan kita bagi sembako sama bagi sepatu. Habis itu kita makan bersama dan kita akan ada tukar kado sesama kita saudara. Jadi saudara siapkan kadonya. Kadonya harganya terserah, mau 5.000 boleh, mau 10.000 boleh, mau 1 juta boleh, mau ngasih kado mobil buat saya juga boleh. Boleh saudara, jangan ragu-ragu kalau memang Tuhan gerakkan ya. Jangan ragu-ragu saudara. Boleh, berapa saja kadonya boleh, nanti dibungkus koran. Tidak tahu ini kado siapa, jadi tidak ada yang tahu ini kado siapa. Kita nanti saling tukar kado, bukan jumlah nilai kadonya. Tapi kebersamaan kita untuk saling memberi. Bukankah Natal itu berbicara tentang kasih dan memberi, saudara? Bapa mengorbankan anaknya yang tunggal bagi kita. Jadi kita mau berkorban bagi ya saudara kita yang ada di tempat ini. Dan kita bukan cuma sekedar berkorban, kita juga bisa dapat sesuatu ya. Jadi saudara siapkan, nggak usah pusing masalah harga saudara. Pokoknya kita mau enjoy, amin. Setuju? Ada yang gak setuju? Janganlah, masalah makan gak usah saudara pikirkan. Sudah ada jemaat yang menyiapkan saudara. Dan ini pasti hauce saudara ya. Karena jemaat kita pintar-pintar masak saudara. Ya jadi luar biasa Tuhan bekerja dalam gereja kita ini. Yang penting MDC itu family. Apa saudara? Family, keluarga. Makanya disebut keluarga masa depan cerah. Jadi jangan lewatkan momen ini, jangan lewatkan saudara kesempatan ini dan ini berharga. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, tema renungan kita sepanjang bulan Desember ini adalah selalu ada harapan. Selalu ada
harapan. Dan tema kita pada minggu ini adalah Hope in the Darkness. Harapan di masa di tengah-tengah kekelaman. Harapan di tengah-tengah kekelaman. Saya mengajak kita membaca Alkitab kita dari Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai Yesaya pasal 9 ayat 5. Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai Yesaya pasal 9 ayat 5. Kalau saudara lihat di handphone, itu Yesaya pasal 9 langsung saudara buka. Ya, Yesaya pasal 9. Saya akan bacakan bagi kita semua, saudara bisa lihat slide-nya di layar. Supaya ketika kita mendengar dan kita melihat, itu masuk ke memori otak kita, ke alam tidak sadar kita. Dan firman Tuhan itu akan bekerja mengubah hidup kita, saudara. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut. Daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam dalam negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengharapan itu sangat penting. Berkali-kali saya bahas tentang pengharapan itu saudara. Karena apa? Di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah masa kekelaman, pengharapan ini menjadi penopang kita untuk kita bisa melihat rencana Tuhan dalam hidup kita. Makanya ada dikatakan iman, pengharapan, dan kasih. Level pondasi kita itu ada di iman. Di atas iman itu kita bangun pengharapan. Di atas pengharapan itu kita bangun kasih. Iman itu pondasi saudara. Tapi tidak cukup di situ. Harus dibangun pengharapan. Kenapa orang mudah sekali bunuh diri? Karena dia tidak lagi punya pengharapan akan masa depan. Kenapa orang mudah sekali melakukan kejahatan demi kejahatan? Karena dia tidak punya lagi pengharapan bahwa dengan melakukan kebaikan hidupnya bisa lebih baik. Sehingga dia cari jalan pintas. Hari-hari ini kita sedang dibawa Tuhan ke dalam suasana yang tidak mudah saudara. Bekerja tidak mudah, bisnis tidak mudah, anak-anak kita sekolah itu enggak mudah. Kadang hati ini bertanya, masih adakah masa depan ke depan ini? Belum lagi ancaman bencana alam. Sudah banyak para ahli mengatakan
tantangan terbesar itu bukanlah COVID, tetapi bencana alam. Kemarin gunung meletus, lahar dari Gunung Semeru. Saya lihat tadi pagi sebuah video di Spanyol. Di Spanyol itu luar biasa mengerikan, saudara. Bagaimana lahar itu dalam bentuk api masih sudah jalan ke kampung. Banyak hal yang membuat kita putus asa. Banyak hal yang membuat kita takut menghadapi masa depan. Bencana alam, wabah penyakit yang terbaru, Omikron. Tapi bagaimana kita menghadapi semuanya ini? Belum lagi begitu sulitnya di dalam usaha hari-hari ini. Kebutuhan yang besar tapi susah dalam berusaha. Penting kita menjaga pengharapan itu. Tidak salah firman Tuhan katakan bahwa pengharapan itu sauh yang kuat dan aman bagi jiwa. Pengharapan kita itu yang membuat jiwa kita kuat dan aman. Ketika jiwa kita kuat dan aman, maka kita bisa menghadapi setiap tantangan, saudara. Tetapi pengharapan itu harus dilabuhkan ke belakang tabir, Alkitab katakan. Di mana di sana ada Kristus sebagai imam besar kita. Jadi pentingnya pengharapan di masa sulit. Karena pengharapan akan membuat kita tetap kuat menghadapi masa-masa sulit ini. Pengharapan membuat kita tetap berjalan di jalan yang benar. Pada saat masa-masa sulit. Tidak sedikit orang yang dulunya baik-baik. Ketika dia mengalami masa-masa sulit. Dia melakukan hal-hal yang gak benar. Demi menyelamatkan kebutuhan. Alkitab katakan pada akhir zaman. Tuhannya manusia itu perutnya, saudara. Perutnya. Orang akan semakin egois, mementingkan diri sendiri. Kasih kebanyakan orang itu menjadi dingin. Mereka tidak peduli agama. Ini tantangan yang sedang kita hadapi ke depan. Itu yang membuat saya, kenapa kalau saudara perhatikan khotbah-khotbah saya beberapa tahun terakhir. Saya tidak mau mengajak jemaat punya pengharapan yang palsu, tapi mengajak kita terkoneksi dengan Tuhan. Ke belakang tabir itu di mana Kristus ada di situ. Karena kalau pengharapan kita kepada dunia, dunia ini sedang menuju kebinasaannya. Pengharapan kepada manusia, manusia sedang menuju kepada keegoisannya. Pengharapan kepada diri sendiri, kita sendiri punya banyak kelemahan dan keterbatasan. Pengharapan membuat kita tetap kuat menghadapi masa sulit. Pengharapan membuat kita tetap di jalan yang benar saat menghadapi masa-masa sulit. Tidak kompromi dengan dosa, tidak kompromi dengan kejahatan. Pengharapan akan membuat kita mengalami mujizat Tuhan. Kalau saudara tidak berharap sama Tuhan, tapi berharap kepada manusia, bagaimana kita mengharapkan mujizat Tuhan? Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, berita pengharapan inilah yang disampaikan Tuhan kepada bangsa Yehuda 2700 tahun yang lalu. Umat Tuhan, bangsa Yehuda, di mana saat itu mereka terhimpit oleh kerajaan-kerajaan lain yang ada di sekitar mereka. Ada Asyur, ada Aram, ada Israel yang ibu kota Samaria. Belum lagi di sekitar mereka yang dari utara ada Babel. Mereka semua mengancam akan menyerbu Yehuda. Mereka akan merebut Yerusalem sebagai ibu kota mereka. Di mana di Yerusalem itu ada bait Allah. Saudara, ada kalanya hidup kita ini seperti bangsa Yehuda.
Masalah dari satu belum selesai, datang masalah dari yang lain. Masalah yang satu belum selesai, datang dari yang lain. Dari depan, dari belakang, kiri, kanan. Itu rasanya membuat kita takut, saudara. Itu kan yang kita alami hari-hari ini. Pandemi belum selesai. Ada ancaman bencana alam. Bencana alam sudah di depan mata. Ada ancaman krisis moneter. Ancaman krisis moneter belum selesai. Ada ancaman moral yang menakutkan setiap kita. Bagaimana sikap kita melihat semuanya itu? Memang ada beberapa orang yang memang gak peduli dengan hidup mereka, ya cuek-cuek aja, saudara. Cuek. Ya udahlah, jalanin hidup, ya kalau mati-mati, kalau masuk surga, kalau masuk neraka ya masuk neraka. Ada orang kayak gitu, apatis. Ada orang yang begitu takutnya, sehingga gak berani berbuat apa-apa. Saking takutnya, saudara. Tapi kita sebagai anak Tuhan, bagaimana sikap kita? Melihat ancaman itu, apakah kita konyol, masa bodoh, hadapi tanpa pertimbangan? Apakah kita penuh dengan ketakutan? Tentu tidak. Kita harus percaya bahwa ada Tuhan yang mengendalikan sejarah dunia. Amin. Ada Bapa kita yang mengendalikan alam semesta. Justru di tengah-tengah ancaman ini, Tuhan ingin menunjukkan bahwa ada Tuhan yang setia kepada kita, saudara. Ada Tuhan yang setia. Itulah yang dihadapi oleh Yehuda. Ketika mereka hidup di dalam ancaman, di mana mereka tidak bisa melihat masa depan. Alkitab katakan bahwa Yehuda terhimpit dan berjalan dalam kegelapan. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman, katanya. Untuk negeri yang terhimpit. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Saudara bayangkan, terhimpit dalam kegelapan. Terhimpit artinya gak bisa bergerak kemana-mana. Lakukan ini mentok, lakukan ini mentok, lakukan ini mentok. Gak bisa kemana-mana. Hidup dalam kegelapan, orang dalam kegelapan itu seperti apa, saudara? Gak bisa melihat masa depan. Gak bisa melihat apa-apa, saudara. Bahkan gak bisa melihat diri sendiri. Bukankah itu yang sering terjadi dalam hidup kita? Bahkan kita tidak mengenali siapa diri kita. Kita gak tahu apa yang terjadi ke depan. Kita hidup dalam kegelapan. Hari-hari ini, inilah yang dihadapi bangsa ini. Ini yang sedang kita hadapi, saudara. Kita hidup dalam kegelapan. Tetapi puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Tuhan itu tidak pernah membiarkan umatnya sendiri. Amin. Ketika dia sudah menebus umatnya, dia setia. Alkitab katakan, sekalipun kita tidak setia, dia tetap setia, saudara. Dia tetap setia. Ini yang menjadi pengharapan kita. Kita berharap bukan karena usaha kita lancar. Kita berharap bukan karena keluarga kita baik-baik saja. Kita berharap bukan karena keinginan kita tercapai. Kita berharap kepada kesetiaan Tuhan. Oleh karena itu tetaplah melekat kepada Tuhan. Jangan letakkan pengharapan kita kepada yang lain. Salah satu video yang saya lihat tadi malam, waktu Gunung Semeru itu, lahar Gunung Semeru itu turun. Salah satu teriak, bapak bilang, rumah kita ambruk, rumah kita ambruk, rumah kita ambruk. Saudara mungkin dengar itu ya. Mereka membangun bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Dengan kerja keras. Hanya hitungan menit, selesai. Selesai.
Jangan letakkan pengharapan kita kepada apa yang kita bangun, saudara. Memang kita bisa bangga dengan apa yang kita bangun dengan kerja keras. Tetapi jangan letakkan hidup kita di situ. Letakkan kepada kasih setia Tuhan. Karena itu jangan pernah lepaskan Tuhan dari hidup kita. Karena hanya Dialah satu-satunya pengharapan kita yang kokoh. Saudara, luar biasa. Janji kedatangan Mesias 700 tahun ke depannya disampaikan Tuhan lewat Nabi Yesaya saat bangsanya terhimpit dan berjalan dalam kegelapan. Saya mau kasih tahu. Ketika kita menghadapi masa-masa berat dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi masa-masa sulit, terhimpit dan dalam kegelapan. Hal yang terpenting sebenarnya, nantikan apa janji Tuhan dalam hidupmu. Nantikan apa janji Tuhan. Jangan panik. Jangan buru-buru cari pertolongan dari manusia. Nantikan apa maunya Tuhan. Izinkan Tuhan berbicara. Izinkan Tuhan menyampaikan isi hatinya. Karena di saat-saat itulah Tuhan itu akan menyampaikan rencananya dalam hidup kita. Amin. Mari nantikan Dia. Mungkin ada di antara kita hari-hari ini. Kondisi kita persis seperti bangsa Yehuda ini. Rasanya terhimpit, rasanya capek, rasanya letih. Gak tahu harus kemana lagi. Bahkan gak tahu ke depan ini bagaimana. Masihkah saya bisa melanjutkan usaha saya? Masihkah saya bisa melanjutkan pekerjaan saya? Masihkah saya bisa melakukan hal-hal yang besar dalam hidup saya? Kita gak tahu. Tapi ketika kita mau datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan, sampaikan isi hatimu. Ketika Tuhan sampaikan itu, saudara, ada sebuah kekuatan yang keluar dari dalam diri kita. Pengharapan yang baru. Dan kita bisa memandang Tuhan. Amin. Mari di akhir tahun ini, saudara. Kita gak tahu apa yang terjadi 2022. Kita gak tahu. Tetapi Tuhan tahu, saudara. Mari kita banyak waktu hari-hari ini meminta Tuhan. Buat aku mengerti apa kehendak-Mu dalam hidupku. Buat aku mengerti apa mau-Mu dalam hidupku. Sehingga aku menghadapi tahun 2022. Dengan penuh pengharapan. Bukan dengan penuh ketakutan. Itu yang dialami Yehuda. Ketika mereka sudah mulai putus asa. Ketika mereka sudah hidup dalam ketakutan. Mereka pasrah dengan keadaan. Tuhan berbicara kepada mereka lewat Yehuda, saudara. Yesaya 5 ayat 9 dikatakan seperti ini, saudara. Sebab seorang anak telah lahir. Ini berbicara Mesias. Mesaya. Kristus. Yesus. Juru selamat. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan, lihat. Yang dia berikan itu bukan sembarangan. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut apa, saudara? Penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Ini akan kita bahas sepanjang bulan ini, saudara. Bahwa Tuhan kita itu ada 4 sebutan. Tuhan kita itu, saudara. Pertama, Dia penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Tidak ada yang seperti Dia, saudara. Minggu lalu kita sudah singgung tentang bagaimana Dia Allah yang kudus. Tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Tidak bisa dipersamakan dengan siapapun. Dia Allah yang melebihi segala-galanya. Bapa yang kekal. Kita punya Bapa. Bapa kita yang ada di rumah suatu saat bisa hilang, dipanggil Tuhan. Tapi kita punya Bapa yang kekal, saudara.
Bapa yang kekal. Kita butuh Bapa itu saudara, yang menguatkan hati kita, yang meneguhkan kita, yang menuntun setiap langkah-langkah kita. Dia datang bukan cuma sekedar sebagai raja, dia datang sebagai Bapa saudara. Wow. Dia datang sebagai Bapa. Luar biasa. Mungkin kau tidak menemukan figur Bapa yang baik dalam hidupmu. Tetapi percayalah, ada satu Bapa yang sempurna yang mengasihi kita. Ada satu Bapa yang menerima kita apa adanya. Ada satu Bapa yang memikirkan kita 24 jam satu hari. Dia tidak pernah melupakan kita. Dia yang tahu yang terbaik bagi kita. Tidak cukup itu saudara. Dia disebut Raja Damai. Di tengah-tengah kekacauan dunia ini. Di tengah-tengah kekhawatiran dunia ini. Ketidakpastian di dunia ini. Dia Raja Damai. Yang akan memberikan damai kepada setiap kita saudara. Saudara tidak akan pernah bisa dapatkan damai di luar Yesus saudara. Gak bisa. Sekalipun saudara ketemu toko damai, percayalah. Toko damai itu pun tidak ada damai di situ saudara. Damai itu hanya ada ketika saudara di dalam Kristus. Pagi hari ini kita membahas tentang penasehat ajaib. Pentingnya penasehat ajaib saudara. Di dunia ini banyak penasehat, betul. Banyak. Tapi percayalah, nasihat mereka itu tidak jarang. Sering membawa hidup kita malah lebih buruk saudara. Bukankah hidup kita ini sering kali saudara mengalami masa-masa tidak baik gara-gara kita mendengar nasihat yang tidak baik? Betul? Karena kita mendengar nasihat yang tidak benar, akhirnya hidup kita terperangkap saudara, dan kita mengalami masalah yang berkepanjangan. Saat bangsa Yehuda terhimpit dan berjalan dalam kegelapan, mereka sangat membutuhkan penasehat ajaib. Masihkah saudara membutuhkan penasehat? Hanya orang yang rendah hati yang butuh penasehat saudara. Orang sombong gak butuh penasehat saudara. Saya sangat senang kalau ada orang yang menasehati saya. Bahkan anak kecil yang menasehati pun saya tetap dengarkan. Tetap dengar. Salah satu penasehat saya di jemaat ini adalah Kevin saudara. Mana Kevin ya? Kevin itu paling banyak menasehati saya saudara. Serius. Dan saya mendengar. Kak Fri menurut saya kok kayak gini ya. Saya coba pikirkan. Masuk akal gak yang disampaikan Kevin itu? Anak saya, Joseph, itu sering nasihati saya, saudara. Tuhan bisa pakai siapa untuk menasihati kita? Betul gak, saudara? Karena justru disitulah dibutuhkan kerendahan hati, saudara. Kadang kita ini merasa tidak butuh penasehat. Padahal kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Ketika Tuhan memperkenalkan dirinya kepada bangsa Yehuda, dia katakan bahwa dia penasehat ajaib. Kenapa harus penasehat ajaib? Karena dunia ini penuh dengan kegelapan. Dunia ini penuh dengan tipu muslihat. Seringkali kita terperangkap saudara. Dia harus datang sebagai penasehat. Masihkah saudara mau datang pagi-pagi kepada Tuhan meminta nasihat Tuhan? Masihkah saudara ketika punya masalah datang kepada Tuhan minta nasihat Tuhan? Saya tanggal 24 ini diminta ngisi Natal di Jombang saudara. Tanggal 24 itu PPKM. Tapi Gembala Jombang itu ngotot saya minta pelayanan di sana. Memang sudah 3 kali dia minta, saya tolak saudara. Kalau saya tidak salah ini keempat. Karena memang saya komitmen setengah tahun terakhir ini saudara. Saya hindari pembicara di gereja ini. Karena saya sedang membangun pondasi saudara.
Sebisa mungkin saya yang khotbah di tempat ini. Sebisa mungkin. Karena saya ingin membangun, kalau saudara perhatikan khotbah-khotbah saya saudara, nanti saudara bisa lihat di YouTube. Itu semua punya berkesinambungan. Saudara akan tahu gereja ini mau dibawa kemana saudara. Saya nggak mau terputus saudara. Jadi makanya 3 kali saya diminta ngisi di Jombang, saya tolak terus saudara, saya tolak. Ini diminta kamu harus ngisi, bukan cuma tanggal 24 saudara. 24, 25, 26. Ini balas dendam ini saya pikir. Ini langsung berturut-turut. Saking waduh saya bilang. Ketika saya diskusi sama istri, saya bilang saya nggak berani memutuskan. Saya belum memutuskan saya bilang. Saat itu. Apakah ini benar dari Tuhan? Apakah ini benar dari Tuhan atau tidak? Saudara, perhatikan ini baik-baik. Iblis itu seringkali memberi kita umpan-umpan belum tentu dari Tuhan. Bahkan iblis itu bisa menjebak kita dalam berkat. Oleh karena itu perlu nasihat dari Tuhan. Setiap saya mengkonseling orang yang mau menikah, pertanyaan pertama yang saya sampaikan, saya tanya gini. Berapa persen kamu yakin bahwa perempuan ini jodohmu dari Tuhan? Berapa persen kamu yakin bahwa laki-laki ini jodohmu dari Tuhan? Kalau cuma 99% kamu yakin, mending gak usah nikah dulu. Dan itu yang saya terapkan ketika saya mengajak Kak Mary dulu pacaran. Saya tanya, berapa persen kamu yakin bahwa saya ini jodohmu dari Tuhan? Kalau cuma 99%, jangan. Pastikan bahwa Tuhan yang suruh. Jadi kalau Tuhan yang suruh saudara, ya kamu harus terima saya apa adanya. Mau saya langsing, mau saya langsung, ya itu. Saya pun akan menerima dia apa adanya. Sehingga pasangan itu menjadi hadiah terbaik dari Tuhan bagi kita. Amin. Pasangan itu hadiah terbaik setelah anugerah keselamatan bagi kita. Sehingga kita gak ngedumel. Istri kita kok kayak gini, suami kita dari sini. Minta nasihat Tuhan. Berapa persen kamu yakin bahwa kamu bekerja di perusahaan itu dari Tuhan? Kalau kamu yakin bahwa Tuhan yang menempatkan engkau kerja di perusahaan itu, percayalah. Apapun yang terjadi di situ, itu Tuhan izinkan untuk membentuk hidup kita. Jangan bersungut-sungut. Jangan ngejelekin bos. Jangan. Karena itu minta nasihat Tuhan. Minta nasihat Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, kadang capek saudara. Pendeta itu capeknya itu di pikiran sama perasaan saudara. Ketika saya datang sama Tuhan, Tuhan bilang gini, bukankah kamu yakin dulu bahwa panggilanmu di sini? Oh ya Tuhan, terima kasih. Akhirnya kita bisa menikmati hidup ini saudara. Kita gak mudah menyalahkan orang lain. Kita gak mudah menyalahkan keadaan. Karena kita tahu ini dari Tuhan. Tetapi kalau saudara tidak minta nasihat Tuhan, disitulah akhirnya kita mulai menyalahkan keadaan. Panggilan Tuhan itu adalah penasehat ajaib. Kita dapat hidup dengan penuh pengharapan. Karena apa? Karena Yesus sang penasehat ajaib memahami keadaan kita, saudara. Halo? Yesus sang penasehat ajaib memahami keadaan kita. Sering kita mendengarkan ada anak ngomong gini atau istri ngomong gini. Gak ada yang mengerti aku. Tapi saya mau kasih tahu. Ada satu pribadi yang mengerti engkau. Siapa saudara? Yesus. Yesus memahami keadaan kita.
Yesus Maha tahu sehingga dia tahu keadaan kita secara menyeluruh dan sepenuhnya. Serta dia tahu apa yang terbaik bagi masa depan kita. Mintalah nasihat bagi dia. Saya selalu belajar bersama istri. Saya bilang gini, setiap kita menghadapi sesuatu yang kita nggak cocok, kita diam. Tanya Tuhan, Tuhan, apa maumu dari semuanya ini? Jangan cepat merespon, saudara. Tanya Tuhan, percayalah dia akan berikan nasihat. Dia akan berikan impresi di dalam hati kita. Dia akan ingatkan kebenaran yang pernah dia sampaikan kepada kita. Dan itu membuat kita tenang dan bisa melihat pengharapan di depan, saudara. Dia tahu. Dia tahu apa yang ada dalam hati kita. Dia tahu rencana-rencana kita. Bahkan dia tahu kerinduan-kerinduan kita. Setelah lebih kurang 7 tahun setelah saya bertobat, saudara. Setelah 7 tahun setelah saya bertobat, saya sempat heran. Herannya gini, saudara. Hampir semua apa yang pernah saya inginkan waktu saya baru-baru bertobat, itu Tuhan kasih. Hampir semua, paling gak sampai 30% yang saya inginkan itu belum dikasih Tuhan. Padahal sejak saya bertobat itu saya hampir gak pernah meminta buat keinginan saya gak pernah meminta. Yang saya minta sama Tuhan cuma gini, Tuhan, buat saya mengerti kehendak-Mu. Mampukan saya memiliki pikiran, perasaan, kehendak yang sama dengan Kristus. Mampukan saya melihat segala sesuatu seperti Kristus melihat. Mampukan saya meresponi segala sesuatu seperti Kristus meresponi. Itu doa saya setelah saya bertobat. Tetapi di balik doa itu selalu saya, enak ya kalau punya ini ya. Enak ya kalau punya ini. Saya ambil contoh sederhana salah satu impian saya dulu. Sekitar tahun 2000-2001. Saya kok pingin sekali istri saya itu pakai pakaian keki. Satu saat saya punya istri itu pakai pakaian keki dan PNS dan orang kesehatan. Saat itu saya belum kenal Kak Mary. Perjalanan waktu saya kenal Kak Mary, dia kerja di RKZ, sampai akhirnya saya suruh nganggur dari pekerjaan. Tetapi keinginan itu kapanlah istri saya ini jadi PNS ya. Itu ada dalam hati saya. Setiap saya keliling, kan saya dulu suka keliling di Tulungagung ini saudara, nginjil. Saya lihat orang pakai pakaian keki. Satu saat kayaknya istriku akan seperti itu. Benar saudara. Benar. Tuhan kasih. Makanya Tuhan katakan, Tuhan berikan apa yang menjadi keinginan kita kalau kita di dalam Tuhan. Dia tahu isi hatimu. Oleh karena itu jangan pernah curigai Tuhan. Jangan pernah anggap Tuhan tidak peduli. Mungkin saudara bilang, Kak kalau Tuhan tahu, kenapa Tuhan tidak tolong saya? Kalau Tuhan tahu, kenapa Tuhan tidak berikan kepada saya? Ada beberapa alasan. Yang pertama, saudara belum siap menerima berkat Tuhan. Belum siap. Karena tidak jarang kita temukan orang, ketika dia dapatkan sesuatu dari Tuhan, dia justru melukai hati Tuhan dengan berkat itu. Contoh, berapa banyak orang kita temukan berdoa minta istri. Begitu Tuhan kasih istri, istrinya ditempeleng, disakitin, dilukain. Ketika dia menyakiti istrinya, melukai istrinya, yang dilukai siapa? Tuhan yang memberikan. Berapa banyak kita temukan orang minta usaha diberkati Tuhan. Begitu usaha diberkati Tuhan, dia lupa Tuhan. Tidak punya waktu untuk Tuhan. Tidak punya waktu melayani Tuhan. Tidak punya waktu beribadah. Jadi berkat yang Tuhan berikan dia pakai untuk melukai hati Tuhan. Tuhan tahu. Kalau kita belum siap. Makanya Tuhan belum kasih.
Makanya saya setiap dapat sesuatu, saya jaga hati saudara. Jangan sampai berkat Tuhan ini membuat saya melukai hati Tuhan. Tuhan tahu. Mungkin kau hari ini merasa sendiri, gak ada yang peduli dalam hidupmu. Kau mulai putus asa. Tapi mata Tuhan dari sorga memandang. Dan dia tahu setiap tetesan air matamu di kamarmu saudara. Dia tahu kegentaran hatimu saudara. Dia menunggu engkau. Dan berkata, Bapa, aku datang. Aku butuh engkau. Aku letih. Aku lesu. Pulihkan aku. Maukah kita datang sama Tuhan. Dan berkata, Tuhan, aku butuh engkau. Dengan kerendahan hati. Karena dia maha tahu saudara. Ketika kita datang sama Tuhan. Alkitab katakan. Dia akan berikan kelegaan. Sehingga kita bisa melihat masa depan saudara. Amin. Amin. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan. Dia penasehat ajaib. Yesus sang penasehat ajaib itu. Dia memahami keadaan kita. Orang lain bisa gak mengerti kita. Orang tua kita gak memahami kita. Pasangan kita gak memahami kita. Tapi Tuhan memahami kita. Ini yang saya suka dari Tuhan saudara. Ketika saya mengalami masa-masa galau. Saya datang di hadapan Tuhan. Saya bilang, Bapak aku datang. Aku datang, anakmu datang. Aku galau. Aku galau. Aku takut, aku gentar Tuhan. Aku anakmu. Yang kau tebus di atas kayu salib. Ketika saya datang di hadapan Tuhan. Saat itu saya rasakan dia hadir. Memeluk dan berkata, aku ada bersamamu nak. Aku mengasihi engkau. I never leave you alone. Saya tidak pernah membiarkan engkau sendiri, dia bilang. Saat itu hati hancur, nangis, bersuka cita, bangga. Keluar dari kamar. Kita seperti seorang pahlawan yang gagah perkasa saudara. Karena kita tahu, kita tidak sendiri. Amin. Amin. Ketika engkau takut, gentar, galau. Jangan cari pertolongan dari manusia. Jangan. Jangan salahkan siapa-siapa. Jangan. Jangan. Datang kepada Bapa yang mengasihi engkau. Dia penasehat ajaib. Nanti dia kasih hikmat saudara. Lakukan ini. Lakukan ini. Temuin ini. Temuin ini. Dan saudara lihat. Pintu demi pintu kebuka saudara. Pintu demi pintu kebuka. Ada banyak hal dalam hidup saya. Saya kebetulan dari SMP sudah merantau saudara. Saya sudah terbiasa mandiri saudara. Dari SMP. Seumur anak saya Gebi, saya sudah tidak di depan orang tua saudara. Saya tahu apa artinya yang namanya kesepian. Saya tahu apa yang namanya ketakutan, kegentaran. Saya tahu apa namanya itu hidup sendiri. Saya tahu saudara. Saya tahu bagaimana rasanya tidak punya siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Tapi ketika itu saya datang kepada Tuhan. Saya bisa melihat masa depan yang penuh pengharapan. Mungkin kau sekarang merasa sendiri saudara. Engkau merasa kesepian. Saya mau kasih tahu berita baik. Dia Bapa, penasihat ajaib yang memahami keadaan kita. Bahkan ketika engkau jatuh dalam dosa pun dia memahami engkau. Yohanes 2 ayat 25 dikatakan. Dan karena tidak perlu seorang pun memberitahu kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Kak, dia tahu. Kenapa saya dibiarkan? Karena engkau tidak mau datang sama dia. Saya ini pelajaran matematika masih oke lah saudara. Masih oke lah saudara. Tapi satu saat anak saya pernah ujian matematikanya jelek. Dia tahu saya bisa matematika. Kenapa saya tidak tolong? Loh, anak saya tidak mau datang sama saya minta, wih ajari saya matematika. Padahal saya sudah tawarkan. Kadang Tuhan seperti itu saudara. Dia tunggu kita dengan rendah hati datang kepada dia dan berkata, Bapa, aku butuh engkau.
Tolong saya. Tolong saya. Moga kita datang sama Tuhan. Berkata, Tuhan, aku takut menghadapi tahun depan. Nggak tahu harus bagaimana. Tapi Engkau tahu apa yang terjadi ke depan. Kita dapat hidup dengan penuh pengharapan karena apa? Bukan cuma sekedar tahu keadaan kita. Tuhan juga memperdulikan kita, saudara. Dia peduli kita. Coba kita lihat Matius 9 ayat 36. Dikatakan sini. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Lihat, hati Yesus tergerak. Banyak orang tahu, tapi dia gak ngapa-ngapain. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Tuhan Yesus itu punya belas kasihan luar biasa, saudara. Luar biasa. Alkitab sering mencatat bagaimana hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Kalau manusia belum tentu kasihan sama kita, saudara. Kalaupun kasihan belum tentu dia bisa berbuat apa-apa dan mau berbuat sesuatu. Tapi Yesus itu peduli, saudara. Peduli. Coba ketika saya baca ini, saudara, ini luar biasa. Markus pasal 1 ayat 40 sampai 42. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya kepadanya. Aku mau. Jadilah engkau tahir. Lihat. Yesus bukan cuma belas kasihan. Tapi dia mau. Orang lain mungkin kasihan sama kita. Tapi apa dia mau menolong? Kalaupun dia mau, belum tentu dia mampu. Kalaupun dia mampu, belum tentu dia mau. Sering kan kita temukan gitu ketika lihat orang susah, kasihan ya. Tapi do not something. Tidak buat apa-apa. Cuman apa? Kasihan doang. Karena untuk kasihan doang tanpa modal. Tapi Yesus enggak, saudara. Aku mau engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu. Dan ia menjadi tahir. Saudara, coba perhatikan ini. Apa yang dilakukan Yesus ini bukan hal yang lazim. Membuktikan bahwa dia mengasihi kita. Orang kusta itu orang najis, saudara. Di zamannya Yesus, orang kusta itu diasingkan, saudara. Dia nggak boleh ketemu orang, dia nggak boleh menyentuh apapun. Orang kusta menyentuh drum ini jadi najis. Orang kusta menyentuh manusia yang dia sentuh itu jadi najis. Jadi orang ini harus diasingkan. Dia dihindari oleh semua orang. Tapi orang yang seperti ini didatangi Yesus. Mungkin sudah banyak orang yang menghindari engkau. Karena udah gak percaya dengan engkau. Udah banyak orang gak percaya sama engkau. Tapi saya mau kasih tahu Yesus mau datang dalam hidupmu. Amin. Yang kedua, Yesus bisa aja bilang gini. Kamu tahir. Tahir gak, saudara? Tahir. Wong Lazarus yang mati aja cuman dia bilang, Lazarus bangkit. Bangkit. Apalagi cuman orang kusta. Kecil bagi Yesus. Tapi dia ingin menunjukkan kepeduliannya. Dia bukan cuma perintahkan supaya kusta itu berhenti. Alkitab katakan apa? Dia menjamah. Menjamah orang kusta itu. Ada sentuhan, saudara. Saudara, Tuhan ingin menjamah hidupmu, saudara.
Tuhan ingin menjamah. Tuhan ingin memeluk kita. Maukah kita? Tuhan, aku mau. Seringkali Tuhan ingin memeluk kita. Tuhan ingin menjamah kita, tapi kita jual mahal. Kita nggak mau. Senajis apapun saudara, asal saudara datang sama Yesus, Dia mau menjamah kita. Wow. Makanya setiap saya jatuh dalam dosa, saudara, Tuhan, aku berdosa. Tahirkan aku. Ampuni mulutku yang jahat. Ampuni hatiku yang jahat. Ampuni pikiranku yang jahat. Ampuni keinginan-keinginanku yang jahat. Aku butuh anugerah-Mu. Pulihkan aku. Saat itu Tuhan pulihkan, saudara. Senajis apapun engkau, Tuhan tidak pernah menolak engkau. Asal engkau mau datang sama Yesus. Tuhan menjamah orang kusta yang dihindari semua orang. Setiap benda yang kena dengan orang kusta menjadi najis. Tetapi orang kusta kena Yesus, bukan Yesus yang najis. Tapi kusta yang lenyap, saudara. Ketika engkau punya masalah, mungkin ketika kau berhadapan dengan orang lain, masalahmu tambah banyak. Tambah berat, tambah berat, tambah berat. Semakin kau banyak minta pertolongan sama orang yang semakin berat masalahmu. Tapi ketika engkau datang sama Yesus, masalahmu yang selesai. Amin. Masalahmu yang selesai. Mari saudara datang sama Yesus. Karena Dia penasehat ajaib. Dia sang penasehat ajaib itu. Dia mau menolong kita, saudara. Tempatkanlah Dia sebagai pribadi yang kudus. Yang berharga. Dan kau akan melihat pertolongannya. Yang terakhir, saudara. Kita dapat hidup dengan penuh pengharapan. Karena Yesus, sang penasihat ajaib, mampu menyediakan jalan keluar bagi kita. Mampu. Orang lain berbelas kasihan. Mungkin mau menolong kita. Tapi belum tentu mereka mampu. Atau mungkin orang lain mampu menolong kita. Belum tentu mau. Tetapi Yesus, Dia mampu. Dan Dia mau. Tinggal saudara maukah datang sama Dia? Ada undangan Yesus yang selalu berkata, datanglah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Sepanjang tahun ini mungkin kita capek, saudara. Capek. Saya pun merasakan capek, saudara. Hidup enggak maksimal. Ada banyak hal yang dihalangi. Capek, saudara. Capek. Tapi ketika datang sama Tuhan Yesus, kita tahu Tuhan sediakan yang terbaik bagi kita. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari kita bangkit berdiri. Saya minta pemain musik maju ke depan. Yesus pegang erat tangan, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku. Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Saudara, mungkin keadaan kita sama dengan bangsa Yehuda, terhimpit dan dalam kegelapan. Sehingga kita mulai apatis dengan hidup ini, saudara. Mulai apatis. Masa bodoh. Ya udahlah, kalau memang harus kita jalani. Saudara tidak lagi punya pengharapan.
Sehingga tidak ada lagi kegairahan untuk mengikut Tuhan, tidak ada lagi kegairahan untuk berdoa, tidak ada lagi kegairahan untuk merenungkan firman, bahkan tidak ada lagi kegairahan untuk beribadah dan melayani Tuhan. Pagi hari ini Tuhan mau pulihkan kita, saudara. Tuhan mau pulihkan engkau. Tuhan mau berikan pengharapan. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita. Seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di dalam bahunya. Namanya disebut penasehat ajaib. Dia penasehat ajaib kita, saudara. Kalau engkau hari-hari ini sedang dalam kegelapan, gak tahu apa yang harus engkau buat, datang kepada Tuhan meminta nasihat. Nasihat Tuhan pasti yang terbaik, saudara. Jangan minta nasihat kepada orang fasik. Jangan minta nasihat kepada orang yang belum bertobat. Engkau pasti tersesat. Engkau pasti tersesat. Kita punya Bapa, penasehat kita. Kalau engkau hari-hari ini mau berkata, Tuhan, aku mau datang kepadamu. Aku mau dituntun oleh Tuhan. Letakkan tanganmu di dada, saya akan berdoa bagi engkau. Tuhan, lihat anak-anakmu Tuhan. Umat yang kau telah tebus. Engkau tebus dengan nyawamu sendiri di atas kayu salib. Umat yang kau kasihi, kami datang. Kami datang sebagai anak kepada Bapa kami. Kami butuh pimpinanmu Tuhan. Kami yang sedang terhimpit dan dalam kegelapan. Kami butuh nasihat. Kami butuh tuntunanmu. Pulihkan kami Tuhan. Kuk itu dipatahkan dalam nama Yesus. Gandar itu dipatahkan. Engkau yang sudah mematahkan segala kuk dari kuasa kegelapan. Engkau yang sudah mematahkan gandar yang dari kuasa kegelapan. Pulihkan umatmu. Berkati umatmu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami percaya kami bisa melihat masa depan bersama dengan Engkau. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan. Dan naikkan satu lagu. Bukan dengan barang fana. Lain perjamuan, maju ke depan. Kau membayar dosaku. Bapa, berkati perjamuan ini. Dengan darah yang mahal. Berkati layakkan Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kali ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup. Guru-guru sekolah minggu boleh dipanggil. Semuanya sia-sia
sia-sia dan tak berarti lagi. Bagi yang belum dapat boleh angkat tangan supaya pelayan bisa melayani. God, pada mesbah-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Ku telah mati, masih ada yang belum dapat, angkat tangan tolong. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ya Tuhan, jadilah padaku seperti. Mari kita angkat roti kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yesus sudah menyerahkan seluruh hidupnya, tubuhnya tergantung di atas kayu salib supaya kita diselamatkan. Roti ini lambang dari tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan. Kita adalah tubuh Kristus. Tuhan mau kita bersatu, hidup di dalam kekudusan, bersatu dengan Kristus, bersatu dengan sesama saudara seiman. Mari kita terima roti ini sebagai lambang dari tubuh Yesus menyatu dengan tubuh kita. Kita terima dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kita makan bersama-sama. Kita angkat cawan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. 2000 tahun yang lalu, darah domba Allah yang tidak berdosa, yang tidak bercacat, dicurahkan untuk sebagai korban penebusan, supaya kita dilayakkan di hadapan Bapa, supaya kita diangkat menjadi anak-anak Bapa. Dosa kita sudah dihapuskan, disucikan oleh Tuhan, ditahirkan oleh darah Yesus. Karena itu, jangan serahkan lagi hidup kita menjadi hamba dosa. Kita ditebus supaya kita menjadi hamba kebenaran dan melayani Tuhan. Mari kita minum cawan perjanjian baru ini. Darah Yesus yang dicurahkan bagi kita. Kita minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hatiku rindu melihat kemuliaan. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan.
kemuliaan-Mu, tulung agung bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu, tulung agung bagi kemuliaan-Mu. Kami bersyukur kalau Tuhan tempatkan kami di kota ini. Tidaklah kebetulan Tuhan membawa kami ke kota ini. Kami tahu Engkau mengasihi kota ini, kota Tulung Agung. Karena itu kami umat-Mu datang merendahkan hati kami Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan, mohon perlindungan Tuhan, mohon penyertaan Tuhan atas kota ini. Berkati kota ini Tuhan, berkati penduduk kota ini. Curahkan hujan pertobatan, hujan keselamatan atas kota ini. Lawat kota ini dengan hadirat-Mu. Biar penduduk kota ini bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus. Dan kota ini menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Pulihkan kota ini, pulihkan Tuhan, gereja Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Pulihkan, berkati pemerintahan kota ini. Mulai dari bupati, wakil bupati Tuhan, anggota DPRD Tuhan, semua jajaran pegawai negeri sipil yang ada di kota ini, TNI Polri yang ada di kota ini, semua Tuhan, orang-orang yang Tuhan percayakan untuk mengelola kota ini di pemerintahan. Kami mohon perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, hikmat bijaksana Tuhan, takut akan Tuhan berikan kepada mereka. Segala rancangan-rancangan yang tidak sesuai dengan rancangan Tuhan, Tuhan gagalkan dalam nama Yesus. Segala niat-niat jahat, Tuhan gagalkan dalam nama Yesus. Bangkitkan anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan di kota ini untuk memegang peranan-peranan penting di kota ini. Berkati mereka seperti Engkau memberkati Daniel, Sadrak, Mesa, Abednego, seperti Engkau memberkati Yusuf, sehingga nama-Mu dipermuliakan di kota ini. Kami serahkan kota ini ke dalam anugerah Tuhan. Berkati semua usaha yang ada di kota ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan yang membuat berhasil. Semua usaha di kota ini yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang merusak moral kota ini, biar digagalkan di dalam nama Yesus. Bangkitkan anak-anak Tuhan, pengusaha-pengusaha anak Tuhan yang cinta Tuhan untuk memegang peranan penting ekonomi dalam kota ini. Kami bersyukur buat hari ini. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Engkau penasehat ajaib kami. Tuntun sertai langkah-langkah kami. Mampukan kami untuk mendengar suara-Mu, untuk mengerti tuntunan-Mu. Tolong kami, berikan kami kepekaan rohani. Berkati setiap umat-Mu Tuhan. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu yang memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Cukupi segala kebutuhan umat-Mu Tuhan. Pakai setiap umat-Mu untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Anak-anak kami yang di sekolah, berkati mereka dengan hikmat, bijaksana, kecerdasan. Bahkan Kau pakai mereka menjadi alat-Mu, membawa generasi mereka untuk datang kepada Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan hidup kami ke dalam anugerah Tuhan. Berkati juga buat Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini. Kami mohon anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan atas hidup mereka. Bahwa mereka terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Jauhkan mereka dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit dari COVID-19. Tuhan berkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak, cucu, menantu. Kasih dan kebenaran memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak, cucu, menantu, Bak mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Berkati Barata ini sepanjang minggu ini. Berikan hikmat bijaksana takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan. Lindungi kami,
dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit dari COVID-19. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, Dia Allah Immanuel yang mengasihi kita. Dia penasehat ajaib. Datanglah kepada Dia di dalam segala keadaan, mintalah tuntunannya. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, ke laut, kemanapun kau pergi. Tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah yang kau sampaikan kepadamu dan kau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan jadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan. Saudara boleh langsung pulang. Tapi anak-anak yang dapat jatah sepatu jangan pulang dulu. Tuhan memberkati kita semua. Kami memuji